Tersangka baru korupsi sawit 73 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Budi Gunawan, mengungkapkan hasil kinerja Deks Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola. Ada tersangka baru yang akan diumumkan pihak Kejaksaan Agung. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan hasil spektakuler kinerja Des Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola. Pertama, kasus tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Persero Tbk menimbulkan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah, termasuk kerusakan lingkungan. Kedua, kasus tata niaga kelapa sawit dengan tersangka baru berupa korporasi menimbulkan kerugian negara sebesar 73 triliun rupiah. Menurut Budi, jika ditotal hasil daripada penanganan yang dilakukan Jaksa Agung dan jajaran sejak Des dibentuk dan tambahan tersangka baru baik perorangan dan korporasi, maka jumlah total kerugian negara mencapai 346 triliun rupiah. Pertama, terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Persero Tbk. Ada kerugian negara atas kerusakan lingkungan dan sebagainya yang mencapai 271 triliun rupiah. Kemudian, ada tersangka baru berupa korporasi terkait tata niaga kelapa sawit. Kerugian negaranya mencapai 73 triliun rupiah. Khusus hari ini, kami dari Des, Jaksa Agung tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun keuangan negara, kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah. Selain itu, menurut Budi Gunawan, adanya Deks Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola ini juga berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Penyelamatan uang negara itu berasal dari penyelidikan hingga pelaksanaan eksekusi hukum, berasal dari kasus yang ditangani, penyitaan uang tunai, kemudian barang bukti, mata uang asing dan emas yang dikompensasi. Dalam kurun waktu setelah dibentuk Deks, bulan 10 hingga saat ini 3 bulan, Deks telah berhasil menyelamatkan kerugian negara kurang lebih 6,7 triliun rupiah. Sementara itu, Kejaksaan Agung atau Kejagung RI menetapkan anak pengusaha Surya Darmadi, Sheryl Darmadi, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus korupsi PT Duta Palma Group. Selain tersangka perorangan, Kejagung menetapkan 2 pihak korporasi. Kedua korporasi ini ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan adanya aset yang terindikasi TPPU. Febri menekankan Kejagung RI terus berkomitmen mengembalikan kerugian negara yang mencapai 4,7 triliun rupiah dalam perkara korupsi PT Duta Palma Group, termasuk kerugian ekonomi negara sebesar 73,9 triliun rupiah.